Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Jalan Budaya di Garda TV. Kali ini saya kedatangan dua orang tamu, sejarawan muda dan pengamat pendidikan, Topik yang kita bahas adalah Madiun 18 September 1948 ada apa? Saya perkenalkan tamu kita kali ini. Yang pertama adalah, saya panggilnya Mas saja ya, masih muda-muda ini, Mas Septian Dwi Karisma SPD. Beliau adalah peneliti di bidang sejarah. Selamat datang Mas Septian. Ya, kemudian Mas Adjar Putra Dewantoro MPD. Beliau Ketua Ikatan Guru Indonesia Madiun sekaligus sebagai pemerhati pendidikan. Selamat datang Mas Adjar. Pak, terima kasih. Saya ke Mas Septian. Sebenarnya ada apa Mas Septian di Madiun 18 September 1948? Silakan ke pemirsa. Ya, menarik ini. Madiun 18 September 1948 ini adalah salah satu momen sejarah di sejarah kita, yang mana terjadi semacam kudeta atau pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia saat itu, yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini itu adalah bagian dari sejarah kita, adalah imbas revolusi awal kemerdekaan, yang dimana kita saat itu di awal kemerdekaan kita mengalami berbagai macam perbedaan di ranah politik hingga ranah sosial. Madiun Affair, kalau kata Bung Ano, Madiun Affair 1948 itu adalah peristiwa politik yang saling memakan antar anak bangsa. Gitu. Nah, itu latar belakangnya ialah Madiun Affair itu terjadi karena pertama situasi politik yang saat itu pasca perang dunia kedua kan ada perang dingin. Gitu. Ya, di saat perang dingin itu ada dua kubu antara Soviet dengan Amerika. Gitu. Dan imbasnya di dunia internasional, terutama di Indonesia ini, membuat Indonesia ini dihadapkan dengan dua kekuatan besar antara Amerika atau Soviet. Makanya Bung Hatta itu saat itu ya, ketika 1948 dia berkata kepada di depan forum itu, dia mengatakan bahwasanya kita itu revolusi Indonesia itu adalah revolusi yang pertama mengadopsi sistem Uni Soviet dalam artian menggerakkan seluruh rakyat untuk melakukan perubahan sosial. Yang kedua, kita juga mengadopsi Amerika untuk membangun suatu negara ini. Jadi kita tidak bisa, kata Bung Hatta itu, kita tidak bisa mengadopsi salah satu blok ini. Kita harus berjalan di tengahnya. Itu kata Bung Hatta. Itu nanti kelak dipertentangkan oleh Musso itu. Bahwasanya Musso mengatakan bahwanya kita harus memilih salah satu, Soviet atau Amerika. Musso mengatakan kita memilih Soviet karena Soviet itu anti imperialis, dan di dalam suatu ketika di dalam pidatonya yang ada di Madiun, dia pernah mengatakan bahwasanya nanti kelak ketika kita menggandeng Soviet, mengikuti jalur Soviet, maka Soviet akan membantu kita. Bayangkan ketika agresi militer ketika Belanda itu menyerang Indonesia, maka Soviet akan membantu kita dengan kapal perangnya yang canggih, dengan pesawatnya yang canggih, dengan pasukan yang banyak. Itu yang dikatakan Musso saat itu di Madiun pada bulan awal September, ketika dia melakukan safari politik. Gitu. Karena Musso saat itu datang ke Indonesia itu pada sekitar tanggal 15
Agustus 1948. Jadi dalam kurun waktu Agustus ke September itu adalah waktu yang sangat sempit bagi musuh ya sebenarnya. Tapi mau nggak mau musuh harus menerima kenyataan bahwasanya perjalanan karir politik musuh di Indonesia itu akhirnya rusak karena pemberontakan itu. Gitu. Sebenarnya musuh itu bisa lebih panjang lagi, tapi gara-gara nanti kita jelaskan yang ada di internal ini ada tegasan membuat antara musuh dan daerah Madiun ini itu luput itu. Kalau Mas Hajar melihatnya dari sisi pendidikan tentang yang disampaikan oleh Mas Septian tadi seperti apa? Terima kasih Pak Tikus. Jadi cukup menarik ketika kita membahas apa yang kita jadikan tema per hari ini. Madiun tanpa harapan ada apa? Gitu. Menjadi sebuah hal yang cukup beban moral sebenarnya bagi kita semua, khususnya warga Kabupaten Madiun ataupun kota. Ketika kita stereotipnya itu ketika kalian dari mana? Dari Madiun. Identik dengan PKI. Gitu. Ini menjadi sebuah tantangan kita bersama, stigma negatifnya dan lain sebagainya, untuk kita rubah bahwasanya Madiun dengan segala potensinya. Hanya dalam hitungan hari, cukup menarik. Musuh datang ke Madiun Agustus, ke Indonesia maksudnya, ke Madiunnya sekitar September, dan muncullah sebuah pemberontakan seperti itu. Nah, penggambaran seperti yang diutarakan Mas Ian atau apapun, kembali lagi bagi kami pendidik, itu harus banyak memperkenalkan dan mengeksplorasi kemampuan telaah tentang keilmuan sejarah itu sendiri. Bagaimana sejarah bisa dinikmati, bagaimana sejarah mampu berdiri di dalam sebuah kajian keilmuan yang mempertontonkan bahwasanya ada yang benar, ada yang salah, tidak yang salah dalam bentuk keadaan benar, ataupun yang benar ini salah ternyata. Enggak. Jangan memperlihatkan seperti itu. Nah, kembali lagi ketika Madiun 48 memang baru seumur jagung bangsa ini merdeka. 45 ke 48, 3 tahun masih ya. 3 tahun dengan segala bentuk dan macam pemuda dengan ideologinya. Nah, ini bagi dunia pendidikan ya, tentunya bagi teman-teman khususnya para pendidik memperjelaskan bahwasanya ideologi bangsa itu ada banyak. Gitu loh. Macam-macam ideologi ini 1 2 3 4 5 6. Ideologi muncul pasti punya sisi positif dan negatif. Gitu loh. Ambillah contoh misalnya banyak ada ideologi komunisme, misalnya kapitalisme misalnya dan lain sebagainya itu. Indonesia bagaimana Pak? Loh, Indonesia nasionalis, kita ngomongnya seperti itu. Pancasilais dan lain sebagainya. Nah, itu ideologi. Nah, ketika kita membahas tentang Madiun 48, di situ masih yang namanya perbauran menjadi sebuah negara nasionalis dan Pancasilais belum ketara Pak, karena masih jompang-camping ya ketika itu ya, kita baru merdeka, orang banyak pahamnya. Tidak dipungkiri, sumbangsih dari beberapa kelompok tentunya, sumbangsih dari beberapa pemuda dengan segala ideologinya. Kalau dulu kan ada ideologi aliran ya, ada agamis, ada sosialis, mereka semuanya berjuang loh. Mereka semuanya pahlawan loh, ikut mengusir Belanda gitu loh. Itu sisi positifnya. Nah, pasca itu ada sebuah pergolakan politik yang sungguh sangat disayangkan sebenarnya karena kurangnya komunikasi. Karena komunikasi juga penting ya. Ya, bayangin aja ketika itu terbatasnya media sosial, apalagi belum ada jelas media sosial. Adanya juga media massa, Pak. Media massa yang hanya segelintir orang yang bisa menikmati propaganda-propaganda yang saling berlalu lalang di mana-mana, akhirnya muncul pemahaman masyarakat yang sangat kurang. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu terulang kembali per hari ini. Adanya pemahaman-pemahaman kurang dan berimbas bahwasanya nantinya pemahaman yang salah. Gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah tantangan kita bersama. Bagaimana kita mengungkapkan bahwasanya nanti bisa ditambahkan sama Mas Ian. Madiun itu mungkin ketiban campur tempat, hanya tempatnya aja. Secara struktural dan lain sebagainya, jikalau memang Madiun itu semuanya oke, orang PKI ataupun gimana berontak, ya semua rakyat Madiun semuanya berontak lah.
Nah, itu ibarat kata kan kayak seperti itu. Tetapi ada sebuah peristiwa di mana tadi kurangnya komunikasi, masih susahnya media dan lain sebagainya, ini menjadi tantangan bersama. Nah, ini tugas kita selaku pendidik tentunya, ayo saling menggali bagaimanapun juga ketika kita memandang sebuah bangsa secara menyeluruh, ada yang namanya sebuah rajutan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap berbeda, tapi kita punya tujuan sama. Nah, ini kita sampaikan semuanya. Karena kalau orang-orang sejarah pasti paham banget lah mana yang benar, mana yang salah, semuanya disampaikan, tetapi di konklusi di akhirnya mana yang berefek signifikan untuk kemajuan sebuah bangsa, tentunya seperti itu. Kalau kami dari pendidikan seperti itu, Pak Idus. Terima kasih Mas Azhar. Saya balik ke Mas Tian tadi tentang musuh yang mau disampaikan itu. Dilanjut Mas Tian. Ya, tadi ya. Kita bicara soal si Musso ini menarik. Musso ini adalah satu tokoh kawakan PKI ya. Dia hidup dulu bersama Pak Cokroaminoto di Peneleh ya, bersama Bung Karno, Semaun dan sebagainya dalam satu kos. Dia saling bertukar pikiran dan saling mengisi gitu ya. Nah, di situ ideologi Musso ini terbentuk itu, Pak. Dan Musso itu terkenal dengan seorang yang keras. Ya, dia seorang yang keras. Kadang-kadang ketika Musso itu pernah dikritik oleh seorang kadernya, Musso itu adalah seorang yang keras. Dia tidak bisa melihat situasi politik di dalam negeri karena sudah selama 20 tahun semenjak 1926 dia di Uni Soviet kan gitu. Ketika dia ke Indonesia, Musso melakukan hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan kondisi. Musso itu secara ideologi dia pintar, tapi secara pembacaan situasi itu kurang. Ketika dia masuk ke Indonesia, seharusnya si Musso ini istilahnya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Namun kalau kata Suryati, dia seorang tokoh Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, dia mengatakan ketika dia pulang ke Indonesia, dia langsung ngomong kita harus menyingkirkan orang-orang Trotsky. Orang Trotsky. Jadi dulu itu era awal kemerdekaan itu ada dua blok komunis besar. Partai Komunis Indonesia, komunis ya, dengan komunis Trotsky. Trotsky itu ini Tan Malaka. Gitu. Karena Musso memiliki dendam kusumat pada Tan Malaka sejak 1926 itu. Di situ. Jadi imbasnya ketika Musso itu melakukan program ketika di Indonesia itu melakukan program politik dengan membuat semacam kebijakan politik yang bernama Jalan Baru. Dia membuat konsep Front Nasional, di mana Front Nasional ini ialah sebuah payung besar yang dikonsep oleh Musso untuk memayungi beberapa politik dalam suatu wadah yang bernama Front Nasional itu. Nah, tapi Front Nasional ini dalam konsepnya Musso harus dipimpin oleh satu partai proletariat, yaitu Partai Komunis Indonesia itu. Namun kelemahannya Musso yaitu dia mengesampingkan satu aliran yang dimana seharusnya bisa diajak yaitu kaumnya Tan Malaka itu. Tan Malaka nanti ada Sukarni, ada Laskar Barisan Banteng atau Dr. Muwardi. Itu sebenarnya bisa dijadikan satu wadah sebenarnya. Namun oleh Musso itu dikesampingkan. Ketika Musso itu melakukan program-program yang demikian, dia coba melobi Masyumi, melobi PNI. Program itu ternyata tidak direspon dengan baik oleh Masyumi dan PNI. Ya akhirnya gagal itu program-program itu. Dan kelak program itu dilakukan ketika 18 September itu. Dia baru bisa melakukan program itu dengan catatan tapi ya.
catatannya apa nanti dilanjutkan pada sesi Siap. kedua. Baik pemirsa, kita akhiri dulu untuk sesi pertama. Kita akan lanjut nanti di sesi kedua. Terima kasih. Baik pemirsa, kita lanjut pada sesi kedua. Kali ini masih dalam topik Madiun 18 September 1948 ada apa? Saya ke Mas Tian yang tadi terputus. Monggo silakan dilanjut. Program politik musuh ini ada catatan ketika dia itu apa istilahnya melakukan ya, terjadi pemberontakan itu, dia membentuk suatu negara suatu pemerintahan rakyat ya, yang bernama Front Nasional pemerintahan Front Nasional Madiun, Front Nasional Daerah Madiun. Nah, di situ pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh PKI saat itu, dia melakukan semacam lobbying ketika dia sudah menguasai daerah nih ya, daerah-daerah itu dikuasai. Dia melakukan lobbying terhadap partai-partai lokal, apa kayak masyumi tingkat daerah, PNI tingkat daerah itu. Dia diajak berunding. Namun beberapa hal dari mereka ada di dalam beberapa catatan dan kesaksian. Contoh di Magetan, kan pondok pesantren PSM itu kan Kiai Mutakin itu seorang dia itu kalau dalam catatan di Masyumi itu dia seorang ini ya istilahnya penasehat Partai Masyumi Madiun. Dia diundang oleh PKI untuk melakukan diskusi dan diskusi apakah Masyumi mau menerima program PKI yang bernama Front Nasional ini. Namun tidak tahunya Kiai Mutakin ini tidak sepakat dan akhirnya terbantai itu, diculik dan terbantai. Terus lalu di Kabupaten Madiun ada Kiai Kusen, itu yang dari Banjarsari, dia seorang anggota DPR, dia juga diundang oleh PKI untuk merapat gitu, untuk apakah ditawari itu, apakah mau ikut Front Nasional ini. Menolak. Ya akhirnya juga ada juga dari PNI yang mantan kepala sekolah SMA 1 Suhud Nosingo, dia juga seorang kepala PNI cabang Madiun, dia juga tidak sepakat, akhirnya ya kebantai juga. Nah, demikian ada semacam, kalau saya melihat ada semacam pemaksaan program itu. Dan uniknya lagi ketika Madiun pemerintah ini terbangun ya, pemerintah rakyat ini terbangun, program-program Amir Syarifuddin yang dulu pernah dicanangkan oleh Amir Syarifuddin ini adalah seorang tokoh komunis yang juga mengikuti Musso kan ketika Madiun Affair ini. Amir Syarifuddin itu dulu 46 itu pernah membuat program land reform, yaitu penyerahan semua lahan-lahan yang dimiliki oleh kiai, dimiliki oleh pamong desa dan sebagainya itu diserahkan pada rakyat. Itu programnya sebenarnya itu skala nasional ya dulu ya, mau dicanangkan di dalam pemerintahannya ya ketika dia menjadi Perdana Menteri itu. Ya itu. Namun program itu tidak terlaksana. Nah, dilaksanakan ketika terbentuknya Front Nasional ini, yaitu akhirnya ketika Front Nasional terbentuk, program pertama, salah satu program pertama dari pemerintah rakyat ini ialah membagi-bagi hasil pertanian. Nah, akhirnya yang disitulah terjadi kerusuhan, revolusi sosial terjadi. Dan akhirnya terjadi pembantaian, penjualan dan sebagainya, yang
yang menjadi korban orang-orang kayak pamong desa, kiai dan sebagainya itu. Lalu juga kebijakan, saya bahas sedikit soal kebijakan kebijakan partai kebijakan komunis di Madiun saat itu. Komunis melakukan kebijakan juga, yaitu mendata barang-barang berharga milik rakyat. Rakyat hanya diperbolehkan membawa uang maksimal Rp500 yang dikuasai. Jadi daerah-daerah yang dikuasai oleh PKI maksimal harus memiliki harta kekayaan Rp500 itu. Seperti itulah situasi Madiun saat itu. Nah itu sebenarnya pemberontakan ini terjadi ya, kalau kita flashback itu juga dari program dari MUSO sendiri. MUSO sendiri saat itu memiliki dua program parlementer dan non parlementer. Nah, parlementer gagal, akhirnya melakukan non parlementer, yaitu gerakan bersenjata dan lain sebagainya, itu berupa fisik gitu, penguasaan militer dan sebagainya itu. Nah, itu di dalam data, di dalam catatan yang ditemukan itu MUSO itu sudah PKI yang dipimpin oleh MUSO itu sudah merancang bagaimana Madiun menjadi basis kekuatan gerilya, basis kekuatan massa. Sudah dirancang itu demikian rupa di Madiun itu. Karena apa? Kalau kata Francisca Frengede, dia seorang dulu pencetus pemuda rakyat. Francisca Frengede mengatakan ada 3 daerah yang bisa dijadikan pusat revolusioner. Yang pertama Yogyakarta, Solo, dan Madiun. Nah, ini Madiun yang sangat strategis karena jaraknya cukup jauh dengan Yogyakarta, dan juga cukup aman dan juga strategis gitu. Selanjutnya Madiun juga bisa menjadikan basis terdapat basis massa sosialis, karena basis itu terjadi karena orang-orang sosialis yang ada di Surabaya dan Malang itu masuk ke Madiun semua gitu. Dan itu yang membuat strategi PKI untuk membangun basis Madiun itu terpenuhi gitu. Dan secara geografi, secara sosial masyarakat, banyak orang Madiun itu saat itu orang-orang buruh. Nah, itu yang mendukung terciptanya ekosistem revolusioner yang ada di Madiun itu. Jadi jadi cukup mudah ketika kaum komunis bercokol di Madiun, cukup mudah gitu, karena sudah ada ekosistemnya. Ekosistem yang dilatar belakangi oleh situasi kondisi perekonomian di Madiun saat itu gitu. Baik Mas Ajar, tadi disebutkan ekosistem di Madiun ini mendukung apa yang diprogramkan oleh MUSO. Seperti apa sih sebetulnya karakteristik orang Madiun sendiri itu? Sebelum saya ngomong tentang karakteristik orang Madiun, kita lebih ke arah dulu. Siapa sih MUSO? Iya. MUSO itu kan orang Kediri. Mungkin Mas Yana nanti juga akan bermasalah ke dirinya bagaimana dan sebagainya. Itu kalau kita mau kepo, karena orang sekarang kan pengennya kepo kan ingin tahu secara berlebihan, knowing everything particular object. Kita pengen tahu secara berlebihan tentang siapa sih dia. Dalam setiap proses pembelajaran itu harus ada muncul yang namanya kata tanya, critical thinking gitu. Siapa sih MUSO? Ternyata MUSO bukan orang Madiun. Catatan satu itu. Emang MUSO ini adalah dulu ngekos di plafonnya Mbah Cokro. Raja Jawa tanpa mahkota, seorang bapak bangsa, gurunya MUSO, gurunya Soekarno, Alimin, semua Darsono, itu kawan-kawan, dan sebagainya. Nah, di situ orang Madiun juga, karena bagaimanapun tidak dipungkiri bahwasanya Cokraminoto pun dari Madiun nih, lahir dari Madiun meskipun numpang lahir dari Madiun ya. Mereka mampu untuk mendidik. Style orang-orang Madiun itu ya seperti itu. Ketemunya adalah cepat belajar dan lain sebagainya. Nah, cukup menarik ketika tadi ada yang namanya front rakyat dan lain sebagainya.
ekosistem orang Madiun ketika itu memang cukup memadai. Ada pabrik PJKA, ada pabrik gula, yang banyak. Dan ingat, menjadi catatan bersama bahwasanya orang-orang Madiun pun banyak yang juga tidak sepakat ketika PSM menolak. Iya, PSM menolak. Pak Nuhut Singo PNI menolak, gitu lah. Iya. Terus yang Mas Sumi juga menolak dan lain sebagainya. Nadinya pun juga, berarti orang-orang Madiun itu pun secara gambaran politik juga cukup merata. Kalau bicara dominan dan lain sebagainya, oke lah, dengan propagandanya dan lain sebagainya Landfrom, bahwasanya Amir Syarifudin, nanti kalau saya menjadi pemimpin tadi Front Rakyat akan kita bagikan tanah-tanah milik Kiai dan lain sebagainya. Siapa yang tidak tertarik? Gitu loh. Setelah orang Madiun ketika itu nyuruh sewu banyak yang buruh dan petani, akhirnya masuklah propaganda itu. Oke. Nah, dari sini bahwasanya menjadi catatan kita bersama, orang Madiun itu sebenarnya kita hanya tempat aja. Kita hanya tempat di pemberontakan itu, kebetulan tempatnya di sini. Yang dikatakan ketiban sampur. Iya, ketiban sampur kebetulan di sini. Momentumnya tepat dan tidak banyak orang Madiun, dalam artian apakah orang Madiun semuanya terlibat PKI? Enggak lah. Loh, kita pun juga punya PNI-nya ada, Mas Suminya ada, Nahdiyinya ada dan sebagainya. Akan tetapi ketika tidak sepakat dengan program PKI, akhirnya tadi itulah ada penculikan, ada pembunuhan, kan seperti itu Mas Yan. Nah, ini menjadi sebuah gambaran kita bersama bahwasanya jikalau memang ada komunikasi yang baik, Indonesia punya yang namanya musyawarah mufakat. Akan ketemu sebuah kata mufakat untuk kemajuan bangsanya. Tanpa adanya pertumpahan darah. Mari kita turunkan ego, mari kita coba untuk berkolaborasi untuk kemajuan sebuah negeri. Andai saja seperti itu nantinya akan menjadi sebuah rajutan yang sangat indah, Pak. Tentunya seperti itu. Nah, kembali lagi tentang stylenya orang Madiun gitu. Style orang Madiun bagaimanapun juga sejak era Ronggo Prawirodorjo dan sebagainya, orangnya itu tipe-tipe pemikir. Dan setelah mikir tuh kita berkumpul, bercengkrama sama-sama, kita habis ini ngapain ya? Ya kita lihat dengan keadaan dan lain sebagainya, muncul sebuah alternatif solusi-solusi yang lainnya gitu. Nah, tadi misal kalau kita membahas tentang hal itu, kita banyak sebuah pertentangan tentunya ketika apakah di Madiun itu orang setuju semuanya dengan pemerintah apa itu yang namanya skema yang ditawarkan oleh Amir Syarifudin dan Musa? Tidak, karena banyak orang Indonesia yang khususnya di Madiun juga masih menginginkan negara kesatuan tentunya. Kita tetap Indonesia loh. Anda mau kayak gini ya enggak. Nah, ini menjadi sebuah kita bersama, sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Di Madiun sempat terjadi seperti ini. Dan bukan orang Madiun yang berotak dalam artian dalam tanda kutip orang Madiun semuanya PKI, kan tentunya tidak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga menjadi catatan besar tentunya tadi mohon bahwasanya Madiun ini dulu memang dijadikan piloting project oleh orang-orang penguasa fungsionaris PKI tentunya. Karena orang PKI, orang fungsionaris PKI yang asli Madiun aja yang bercokol di tataran jajaran atas tidak ada. Ya tadi ya karena PKI beranggapan bahwasanya tahun 48 jauh dari Jogja, jauh dari Solo, orang buruhnya banyak, propaganda kita lempar, akhirnya banyak yang simpati nih. Ya, mereka berkeinginan seperti itu. Nah, ini di dalam dunia real sejarah. Andai saja di dalam proses pembelajaran di sekolah, anak itu tahu kayak gini semuanya, siapa musuh, konsepnya PKI memberontak seperti apa, orang Madiun yang tidak setuju siapa, ya akhirnya stereotip itu akan luntur dengan sendirinya. Enggak nih, kita enggak kayak gitu tuh. Di kita banyak seperti ini nih, dan menjadi catatan kita bersama. Dialektika politik berarti orang Madiun dengan kekehnya pemahaman ideologisnya sangat tinggi. PSM nggak sepakat, Nuhut Singo yang nasionalisme dia nggak sepakat gitu loh. Dan tokoh-tokoh yang lainnya nggak sepakat. Berarti kan orang Madiun juga cukup banyak pemikir ketika itu Mas Ian. Nah, ini menjadi inspirasi kita bersama tentunya. Ayo Madiun ternyata kita seperti ini loh 48. Mungkin seperti itu Pak Titus. Baik, nanti kita akan lebih tajam lagi Mas Tian, tapi berhubung waktu juga nanti kita akan lanjut pada sesi ketiga. Pemirsa tetap di acara Jala Budaya.
Pemirsa, kita lanjut pada sesi terakhir dalam acara Jala Budaya kali ini dengan topik Madiun 18 September 1948 ada apa? Mas Tian, terkadang ada sesuatu yang mengganjal ketika anak-anak muda tidak paham tentang peristiwa 48 dengan 65. Bisa sedikit memberikan gambaran tentang itu? Ya, kalau kita melihat ya, ideologi PKI itu berbeda sekali 48 dengan 65. PKI 48 itu lebih modelnya lebih ke gaya Stalinis. Ya, mereka orientasinya ke Moskow. Ya, Moskow sebagai role model bergerak. Sedangkan kalau 65 kita akan bicara soal DN Aidit. Meskipun DN Aidit itu terlibat dalam Madiun Affair, dan dia ketika Madiun Affair itu Madiun Affair itu sudah selesai lalu dia ke luar negeri, namun dia tidak mewarisi tingkah laku PKI era 1948. Dia berusaha untuk merubah tatanan PKI itu, sehingga saya kemarin membaca di dalam laporan dialog antara Stalin dengan DN Aidit ketika DN Aidit mau membangkitkan Partai Komunis di Indonesia. Ya, kalau kita katakan PKI itu franchise-nya Uni Soviet, franchise ya, Uni Soviet sebagai pusat. Ketika itu Stalin, di dalam catatan itu Stalin istilahnya ngobrol dengan DN Aidit. DN Aidit direkomendasikan, DN Aidit, kamu nanti PKI bisa kamu kembangkan lagi, dan nanti program-program musuh yang gagal itu kamu bisa adopsi lagi. Kamu saya sarankan untuk belajar ke Mao Zedong, Mao Tse-tung ya. Itu seorang pemimpin komunis Cina atau Koncantang itu, partai komunis Cina itu. Di sana akhirnya DN Aidit ke Cina untuk belajar revolusi ya. Makanya kenapa PKI 65 itu dekat dengan Cina, karena memang ada semacam rekomendasi politik antara Stalin dengan Aidit dengan Mao Zedong itu. Itu. Selanjutnya ketika 1952-51 dia ke Indonesia. Sebenarnya PKI ini yang sebelumnya Madiun Affair itu hilang ya, PKI 48 itu hilang. PKI 48 49 PKI sebenarnya masih eksis. Tapi dalam gerilya ya. Ketika tahun 50 PKI muncul kembali karena Bung Karno tidak membubarkan. Beda dengan Pak Harto yang membubarkan plus menghilangkan Pak Harto saat itu. PKI tidak dibubarkan pasca 48 itu, tidak dibubarkan. Akhirnya PKI dihandle sama Alimin, seorang tokoh kawan juga gitu. Alimin menghandle dan membentuk PKI menjadi partai kader. Ya, partai kader itu artinya partai yang sedikit anggotanya tapi pengkaderannya jalan. Militansinya jalan, tapi enggak massa ya. Akhirnya Aidit datang dari Cina, masuk ke Indonesia dan membentuk PKI. Alimin dibuang. Tonggak pemimpinan PKI dihandle sama pemuda ya, termasuk DN Aidit itu. DN Aidit, Kamaruzzaman dan lain sebagainya. Di situ ada semacam perbaruan partai. Disitulah PKI muncul kembali dan PKI bisa meraup ke suara di pemilu 1955 gitu. Seperti itu. Nah, di situ DN Aidit juga mengadopsi beberapa pendidikan partai yang pernah ada di 48 pendidikan partai. Dulu di Madiun ada namanya sekolah Marxis atau Marxos. Di Madiun itu ada. Itu diadopsi oleh DN Aidit dan dijadikan sebuah sekolah partai. Dan DN Aidit melakukan perintah Mao Zedong yang dimana kamu
target aja masa petani. Karena Indonesia berbeda dengan Uni Soviet yang buruh. Nah, akhirnya DNA masuk ke lingkaran petani. Muso dulu, Muso itu masuknya ke lingkaran buruh karena ya garisnya garis Stalin gitu. Nah, akhirnya DNA mendapatkan massa dan dia besar PKI dan di berbagai daerah PKI mendulang massa yang cukup besar itu dan menjadi partai keempat terbesar itu. Mas Ajar melihatnya seperti apa kalau kemudian ada stigma negatif tentang Madiun? Kadang-kadang tadi saya sampaikan bahwa generasi muda nggak melihat itu yang 48, nggak melihat yang 65, bahkan merancu pokoknya Madiun PKI. Iya. Terima kasih Pak Titus. Jadi apa yang dikatakan Mas Jan tadi, ada beberapa lajur politik, ada stigma dan lain sebagainya seperti apa yang saya ungkapkan. Saya sering berpesan kepada rekan-rekan guru dan rekan-rekan pendidik tentunya, Fakultas Pendidikan pun juga sempat mengatakan bahwasanya inti dasar dari sebuah pembelajaran itu adalah rasa keingintahuan. Rasa keingintahuan itu berawal dari kita membaca tentunya, karena kita Muslim, kalau kita Muslim, in the first ayat Al-Quran Iqra, baca dulu. Orang membaca, banyak pemahaman. Sedikit pemahaman itu berarti kurangnya komunikasi dan bahan literatur yang dia baca, seperti itu. Nah, bicara tentang PKI 48, PKI 65 jelas beda sekali. Musa orang Kediri datang ke Madiun karena kita support sistemnya punya buruh yang ada di Inka dan di pabrik gula tentunya. Dia pakai lajurnya Stalin, memang benar kita akui. Ada yang namanya sekolah Marcos, itu tipe kursus kecil-kecilan, diskusi kecil-kecilan, tapi memang di situ ada tahapan-tahapan dan lain sebagainya. Memang apa yang dikatakan Mas Yan benar. Berikutnya ada lagi yang namanya DNA Edit. Nah, pertanyaannya adalah ketika di sesi yang kedua tadi kita bahas bahwasanya di Madiun tidak semuanya orang PKI. Banyak orang-orang yang berhaluan masyumi, nasionalis, Pak Nuit Nosingo dan lain sebagainya dibunuh dan lain sebagainya. Kita sudah sepakat nih dengan laju PKI dan orang tiba-tiba datang pakai praktek landform, semuanya dibagi, tanah-tanah dibagikan, ya udah bisa dong. Nah, ini akhirnya menjadi pertanyaan besar, kenapa tidak dibubarkan? Nah, begitu loh. Ini akhirnya tumbuhlah yang namanya PKI tipe baru di tahun 65 yang dipimpin oleh DNA Edit. Dia merupakan salah satu yang terlibat juga di 48. Bergurunya ke Mostung, gitu, bukan ke lajurnya Stalin karena sudah beda, dia kulturnya dengan pertanian. Muncullah propaganda lagi. Propagandanya mungkin hampir tipenya sama kan, land from, ayo lemah hidup, bla 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 dan sebagainya. Nah, kondisi situasional kala itu memungkinkan untuk itu. Nah, muncullah yang namanya PKI Jilid 2 di tahun 65. Nah, dari sini, dari rangkaian peristiwa dan topik kita hari ini Madiun 48 ada apa, kita harusnya memahami dan menjadi catatan kita bersama. Madiun satu hanya tempat, yang kedua yang berontak itu bukan orang Madiun tentunya, karena inisiator dan lain sebagainya bukan orang Madiun. Yang ketiga, bahkan banyak tokoh-tokoh orang Madiun yang menjadi korban begitu loh. Contohnya di Kresek dan lain sebagainya, nanti Mas Jan bisa menjelaskan. Orang-orang PKI datang ke sini sambil tadi ada istilahnya setan rakyat ya, tujuh setan desa gitu. Itu dibunuhin sama mereka ketika kita tidak sepakat gitu loh. Nah, berarti kan stereotip masyarakat bahwasanya Madiun itu kota PKI atau kabupaten PKI dan sebagainya jelas tidak begitu loh. Nah, monggo nanti kita sambung di next gitu. Bagaimana sih? Apakah stereotip ini itu bisa dihilangkan dengan apa? Ya tentunya dengan historical lokal yang lainnya seperti itu. Dan tadi menjadi catatan kita bersama, mohon digarisbawahi kita sama-sama di momentum September, karena sering terjadi muncul yang namanya rutinitas. Pasti tuh kalau kita ngomong September ketemunya PKI, dan kita pun orang kemana-mana ketika September yang dijawab Madiun seperti itu. Dan setelah mungkin dari diskusi hari ini kita dengan topik yang dipilih
masyarakat khalayak ramai tahu Mhm. bahwasanya oh ini loh yang terjadi berdasarkan versi dari kajian-kajian rekan-rekan sejarawan mungkin seperti itu Pak. Mas Dian, kalau tadi dikatakan bahwa PKI 48 akibat Ahmadiyun Affair itu PKI tidak dibubarkan, mungkin nggak sih itu karena dianggap sebagai apa peristiwa lokal Iya. berbeda dengan 65 itu seperti apa dari sisi sejarah? Ya karena peristiwa lokal ya, saya kira ya untuk ukuran saat itu Madiun peristiwa nasional karena ya Oh, iya? iya karena Mhm. secara teritorial Madiun saat itu cukup diperhitungkan Iya, dalam wajah iya. nasional kan gitu. Tapi efek-efek dari peristiwa Madiun sendiri tidak sampai ke di daerah-daerah lain. yang lainnya. Iya. Berbeda dengan 65. Ya, Iya. betul. Kalau di Ya, Jakarta Pak ya. ya. Artinya gini, ketika kita bicara soal Madiun Affair, jangkauannya PKI satu tidak ke nasional Ya, seperti 65 karena ketika Madiun Meletus itu ya, PKI cabang cabang Aceh tidak menyetujui, cabang mana cabang Jawa Barat tidak menyetujui, bahkan cabang Bojonegoro tidak menyetujui. PKI yang ada di parlemen di DPR tidak tidak lepas tangan. Merekomendasi. Iya, Iya, lepas iya. tangan. Lepas tangan dia gitu. Jadi artinya saya bisa menyimpulkan bahwanya apa yang dilakukan oleh PKI 48 ini tidak disetujui oleh PKI-PKI lainnya gitu. Ada beberapa cabang yang tidak menyepakati itu. Masuk yang dekat aja Bojonegoro dia tidak sepakat pemerintahan itu. Contoh demikian gitu. Jadi ya bagaimana bisa dianggap memiliki dampak yang besar karena ya adanya miskomunikasi antara cabang satu dengan cabang lainnya Itu. gitu. Iya. Makanya Beda lagi yang 65 itu sudah juga masalah politik juga masalah HAM lah itu yang membuat rame gitu. Iya. Itulah. Lalu saya saya pernah membaca Tan Malaka itu pernah mengkritisi Musso Iya. di dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara Jilid 2 di dalam pengantarnya. Musso itu terlalu gegabah. Betul. Musso itu tidak mempertimbangkan Madiun itu adalah daerah yang minus itu bagi Musso. Bagi Tan Malaka. Malaka. Daerah minus dan secara revolusioner Musso itu tidak bisa istilahnya Musso itu dia tidak mempertimbangkan kondisi revolusioner yang terjadi pada Republik. Jadi sehingga membuat Madiun pemerintahan PKI di Madiun itu gagal. Itu kata Tan Malaka. Tan Malaka. Iya. Demikian. Jadi demikian istilahnya ada semacam gesek-gesekan di dalam tubuh PKI sendiri maupun di luar PKI sendiri gitu. Dan Suparno atau siapa yang itu juga dia mengakui bahwasannya apa yang dilakukan oleh PKI sendiri itu ada hal yang gegabah, Iya. tidak memperhitungkan. Gitu. Dan peristiwa Madiun sendiri itu adalah hal yang gegabah juga, yang seharusnya di dalam catatan saya pernah membuka catatan, yang seharusnya pemberontakan itu dilakukan pada bulan November, dilakukan pada bulan September. Tidak sesuai dengan ekspektasi yang ekspektasinya 45% angkatan bersenjata itu dikuasai oleh PKI, ternyata yang ketika meletus itu belum sampai angka ke 45%. Nah itu semacam catatan bagi Madiun Affair itu sendiri, bagi internal PKI itu sendiri gitu loh. Dan Musso juga kayak gitu, orang keras, amu-amuan kata Bung Karno itu, nyincing-nyincing kalau dia pidato gitu kata Bung Karno gitu. Pada akhirnya Mas Dian tolong berikan closing statement untuk pemirsa. Ya, pada akhirnya Madiun Affair ini adalah semacam peristiwa sejarah yang harus kita pelajari dan harus kita teliti lebih lanjut dengan perspektif lokal. Karena apa yang ada pada buku-buku tersebar di nasional ini, Madiun Affair itu dalam kacamata nasional, jadi tidak melihat lokal.
seharusnya kalau kita bicara soal Madiun Affair ada dua yang harus kita lihat, lokal dan nasional gitu. Dan saya kemarin mencari data itu soal kesaksian-kesaksian orang-orang yang pernah hidup sezaman itu. Ya itu. Saya rencana mau buat buku itu yang menyoroti lokalitas Madiun Affair itu. Gitu. Terima kasih Mas Ajar, silahkan memberikan closing statement. Terima kasih atas waktunya. Bagi kami dari sisi pendidik tentunya bagaimanapun apabila kita itu mempelajari sejarah, tentunya kita akan memahami tentang apa yang terjadi di era lampau dan dijadikan sebuah acuan, dijadikan sebuah pedoman bila mana buruk kita tinggalkan, bila mana baik dan memiliki sifat positif tentunya untuk kemajuan bangsa mari kita lanjutkan. Nah, menilik dari apa yang ada di Madiun Affair tentunya stereotip tentang Madiun Kota PKI lambat laun harus kita coba untuk ubah paradigma sudut pandangnya tentunya. Dan setelah hasil diskusi hari ini dengan topik yang cukup asik tentunya 48 Madiun ada apa, masyarakat khalayak ramai tahu akhirnya oh Madiun yang terjadi seperti ini, mungkin seperti itu Pak Litis. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi pemaparan kedua tamu kita. Semoga ini menambah wawasan Anda apa sih sebetulnya Madiun di tahun 48. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara Jala Budaya berikutnya.